Tapi mengharamkan, ya, tidak menghalalkan sama dengan mengharamkan. Jadi hadis ini Nabi mengatakan, sesungguhnya aku, kata Nabi, itu mengharamkan masjid kepada dua orang. Dua orang yang dimaksud itu adalah pertama bagi orang haid dan orang yang junub. Nah, akan tetapi hadis ini juga termasuk ke dalam hadis yang diperselisihkan. Jadi ada ulama yang memandang hadis ini itu lemah atau dhaif. Sehingga apa? Sehingga makna yang terkandung di dalam hadis ini itu juga diperselisihkan. Jadi setidaknya ada 3 pendapat mengenai hadis ini, mengenai ketidakhalalan yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang pertama, ada ulama yang mengatakan ya haram, hukumnya haram. Haram bagi orang haid dan orang junub untuk masuk ke dalam masjid. Ya. Yang namanya haram, ya berarti tidak boleh. Nah, itu yang pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ada yang mengatakan boleh. Nah, jadi ada yang mengatakan boleh. Nah, di antara ulama yang mengatakan boleh itu adalah salah satu muridnya Imam Syafi'i. Nah, itu yang membolehkan orang haid dan orang junub itu masuk ke dalam masjid. Nah, dan pasti dia memiliki dasar juga, dia punya landasan. Nah, kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga, ada ulama yang kemudian merinci. Nah, jadi merinci artinya dia mengatakan orang yang haid, perempuan yang haid itu haram masuk masjid, haram. Sedangkan orang yang junub, entah itu laki-laki atau perempuan, itu boleh, asalkan sebelum masuk ke masjid itu berwudu terlebih dahulu. Nah, itu pendapat yang ketiga. Jadi ada perincian, wanita haid tidak boleh masuk, kemudian orang junub baik laki-laki dan perempuan itu boleh asalkan berwudu terlebih dahulu. Nah, pendapat yang pertama itu mengatakan haram. Kenapa dikatakan haram? Alasannya yang pertama karena diambil dari hadis ini. Nah, Nabi kan sudah mengatakan la uhillul masjid, sudah tidak menghalalkan masjid. Nah, itu dasarnya yang pertama. Dia mengambil pedoman dari hadis ini. Yang kedua, dasarnya adalah yang Quran surah An-Nisa ayat 43. Apa Quran surah An-Nisa ayat 43? Yang di juz 5 itu, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban. Jadi pendapat yang mengharamkan itu dia mengambil dasar juga dari ayat ini. Kata dalam ayat ini katakan la taqrabus sholata, janganlah kalian mendekati sholat. Yang dilarang di sini yang pertama orang mabuk sampai dia sadar. Kemudian yang kedua adalah orang junub sampai dia mandi. Maka kata la taqrabus sholata di sini, ya la taqrabus sholata. Nah, itu kan kalau kita melihat penafsiran ulama, penafsiran Imam Ibnu Katsir dan juga Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, itu yang dimaksud la taqrabu, yang dimaksud tidak boleh didekati di situ bukan salatnya, bukan ibadahnya, tapi yang dimaksud juga adalah tempat salatnya. Apa tempat salatnya? Masjid. Maka Imam At-Tabari dan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu
tidak boleh didekati dalam ayat ini adalah tempat sholatnya, yaitu masjid. Makanya kenapa diharamkan bagi orang yang mampu untuk masuk ke masjid sampai dia sadar, sampai dia tahu apa yang dia ucapkan. Kemudian yang kedua yang tidak boleh, yang diharamkan untuk masuk ke masjid adalah orang yang junub sampai dia mandi. Itu pendapat yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, pendapat yang membolehkan. Kenapa dia membolehkan? Karena dia berpendapat bahwa tidak ada dalil yang mengharamkan, tidak ada dalil yang mengharamkan. Kenapa? Karena dia berpendapat bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, jadi hadis yang tidak bisa diambil, yang tidak bisa dijadikan fatwa. Menurut golongan yang kedua ini, menurut golongan yang membolehkan perempuan haid itu masuk ke masjid, dan juga orang yang junub, baik laki-laki dan perempuan. Nah, yang kedua, dia berpendapat bahwa ayat yang dimaksud di An-Nisa itu yang tadi, la taqrabus shalah, yang dimaksud di situ adalah tidak boleh sholat, bukan tidak boleh masuk ke masjid. Itu golongan yang kedua yang membolehkan itu. Jadi masing-masing ada dasarnya, ada landasannya. Nah, kemudian alasannya juga kenapa ada ulama yang membolehkan perempuan haid masuk ke dalam masjid. Nah, itu karena dalam satu kisah itu dijelaskan bahwa di zamannya Nabi itu ada seorang wanita yang berkulit hitam itu diberi tugas untuk kalau zaman sekarang istilahnya marbot, dia bertugas membersihkan masjid. Nah, itu ditugaskan oleh Nabi untuk membersihkan masjid. Nah, si wanita ini, kemudian karena wanita ini tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki rumah, maka Nabi mengizinkannya untuk tinggal di dalam masjid. Yang namanya wanita kan dia tidak terlepas dari yang namanya haid. Pasti ada waktunya dia mengalami haid, dan ketika dia tinggal di masjid, maka itu yang kemudian diambil oleh sebagian ulama ini, sehingga dia membolehkan seorang wanita itu untuk masuk ke dalam masjid dalam keadaan haid. Tapi dalam artian dia tidak memotor, ya, mungkin dia memakai pembantu atau apalah, sehingga dia tidak memotori masjid itu. Nah, kemudian di antara ketiga pendapat ini, mana yang kemudian kita pakai? Nah, maka sekali lagi sebagai sikap kehati-hatian kita, maka ya diusahakan tidak usahlah kita masuk ke dalam masjid dalam keadaan junub atau haid. Usahakan mandi terlebih dahulu. Gampang dimandi, tidak ambil jawab 1 jam. Maka ketika dalam keadaan junub, baik laki-laki atau perempuan, maka sebelum masuk ke masjid silakan mandi terlebih dahulu. Meskipun ada ulama yang membolehkan, tapi sebagai santri kita berhati-hati, maka usahakan kita menyucikan tubuh kita terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam masjid. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya masih diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wa anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah dia berkata, kuntu aqtasilu ana wa
ina'in wahidin takhtalifu aydina fihi minal janabati. Jadi Aisyah berkata, kuntu aktasilu bahwasanya saya di sini kembali ke Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah mengatakan, saya aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ina'in wahidin, dari satu wadah air, atau misalkan satu ember, satu tempat air. Takhtalifu aydina fihi, tangan kami, maksudnya tangannya Aisyah dengan tangannya Nabi, takhtalifu aydina fihi, itu bergantian masuk ke dalam ember tersebut atau wadah air tersebut. Jadi berganti-gantian tangannya Nabi dengan tangannya istrinya Aisyah, itu dimasukkan ke dalam ember tersebut atau bejana tersebut. Minal janabati, mandi yang dimaksud di sini adalah ada tambahan dari Ibnu Hibban. Di sini dikatakan watal taqi aydina, watal taqi aydina. Jadi tangannya Nabi dengan tangannya istrinya, tangannya Aisyah itu bersentuhan, bersentuhan ketika memasukkan ke dalam bejana tersebut, tempat air tersebut. Nah, apa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini? Pertama, bahwa diperbolehkan sepasang suami dan istri itu mandi bersama. Jadi mandi bersama antara suami dengan istrinya itu, kalau di hadis ini kita lihat itu bagian dari sunnah Nabi. Sedangkan istri Nabi saja dengan istrinya itu melakukan, maka itu bagian dari sunnah. Dan usianya Nabi saat menikah dengan Aisyah itu kan sudah tidak muda lagi. Maka jangan bilang mungkin ada yang beralasan malu mungkin dan sebagainya. Maka di hadis ini itu dikatakan boleh, bahkan itu bagian dari sunnah. Nah, kemudian yang kedua, faedah yang diambil dari hadis ini adalah diperbolehkannya suami istri itu melihat aurat pasangannya masing-masing. Jadi
diperbolehkan melihat aurat pasangannya antara suami dengan istri. Nah, apa dalilnya? Apa landasannya? Ya, sehingga seorang suami itu berhak melihat aurat pasangannya, atau sebaliknya istri berhak melihat aurat pasangannya, suaminya. Salah satu dalilnya adalah hadis ini. Kemudian yang kedua, salah satu ayat dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun itu dikatakan walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka illa ala azwajihim, kecuali bagi pasangannya. Nah, jadi artinya apa? Pasangan suami istri yang sah itu, yang sudah halal, yang sudah menikah itu boleh melihat aurat satu sama lainnya. Berbeda dengan yang bukan mahram, yang tidak suami istri, yang tidak ada ikatan pernikahan. Nah, jangan dikasih lihat, biar laki-laki sesama laki-laki, biar perempuan sama perempuan, apalagi antara laki-laki dengan perempuan. Nah, jangan biasakan mandi satu WC 2 orang laki-laki. Termasuk kalau ada orang dalam WC itu tidak usah masuk tidak usah sebut nama, kan yang begitu. Kalau dilihat tertutup pintu WC-nya, jangan lagi di dorong-dorong nih, dipaksa masuk. Kalau tertutup itu artinya ada orang di dalam. Jangan juga biasakan disengaja tak ada orang masuk. Kalau misalnya dia pakai di penutup badan, pakai di celana apa, ya, itu kalau dia telanjang di dalam 2 orang, wallahu a'lam apa yang dia pikir di dalam, dan itu tidak diperbolehkan sama sekali. Walaupun sekali lagi, walaupun sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, jangan dibiasakan itu. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini, bahwa kita ambil pelajaran bahwa boleh memasukkan tangan kita ke dalam air ketika mandi wajib, dan itu tidak mengubah hukum air tersebut menjadi air musta'mal, karena ini dipraktikkan langsung oleh Nabi SAW. Meskipun ada ulama yang kemudian merinci bahwa yang dimaksud adalah mungkin air yang lebih dari 2 bulan. Kemudian hadis selanjutnya, hadis terakhir di bab ini sebelum kita melangkah ke hadis ke bab selanjutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tahta kulli sya'ratin janabatan. Faqsilus sya'ra wa amkul basyara. Inna, apa artinya inna? Inna tahta. Ya, inna sesungguhnya, inna tahta kulli sya'ratin. Inna sesungguhnya, tahta. Kalau tahta apa artinya tahta? Ya, di bawah. Sesungguhnya di bawah. Inna tahta kulli. Kulli, apa makna kulli? Kulli, ya setiap. Jadi sesungguhnya di bawah setiap sya'aratin, apa sya'aratin? Kuku. Sesungguhnya di bawah setiap kuku. Kuku, apa sudah bahasa daerah kuku? Kanuku. Kanuku, bukan kaluku di kanuku. Sesungguhnya di bawah setiap kuku janabatan, itu ada janabahnya. Itu ada janabahnya. Sesungguhnya di bawah setiap kuku itu ada janabahnya. Faqsilus sya'ra. Faqsilu asy-sya'ra, maka cucilah kuku kalian. Faqsilus sya'ra, cucilah kuku kalian. Wa angkul basyara, dan bersihkan kulit kalian. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Jadi maksud dari hadis ini adalah kuku itu merupakan bagian yang harus dicuci atau harus dibersihkan atau harus basah ketika seseorang mandi wajib. Jadi kuku dan itu yang di bawahnya kukumu itu, ya, kulit yang di bawahnya kukumu, apalagi kalau panjang itu kukumu, biasa tidak masuk air di situ. Nah, itu misalnya kalau panjang kuku, bisa jadi air itu tidak masuk ke bawahnya. Dan itu juga harus basah, harus dicuci, ya, harus kena air itu ketika mandi. Makanya perlu diperhatikan, jangan sampai misalnya di situ ada penghalang. Misalnya yang perempuan yang sering pakai apa di kukunya? Apa namanya? Kutex. Ya semacam itulah atau apalah. Yang di kukunya yang berwarna itu jangan sampai itu menghalangi air. Nah, ketika itu menghalangi air, maka itu harus dihilangkan dulu, dikasih dipasali sebelum kita berwudu. Nah, kecuali itu tembus air, ya. Sama seperti misalnya tangan terkena tinta, itu kan tinta itu masih ditembus oleh air, masih itu tidak menghalangi air. Jadi masih tembus ke air ke masuk. Beda misalkan ketika misalkan ada sisik ikan misalnya yang melengket di kulit itu di tangan, itu kan sisik ikan itu kalau menempel itu menghalangi air masuk, itu tidak membasahi kulit yang ditutupinya.
maka itu harus dihilangkan dulu sebelum bersuci, sebelum berwudu atau sebelum mandi wajib. Nah, dan itu harus diperhatikan ya, karena apa rukunnya mandi wajib? Nah, rukunnya mandi. ya, niat dan pertama niat dan membasahi seluruh tubuh dengan air. Jadi seluruh tubuh itu dari ujung kaki sampai ujung rambut harus basah ya. Makanya perhatikan hal-hal yang seperti itu yang bisa menghalangi air tidak membasahi kulit. Saya kira dipahami dan mudah-mudahan dapat kita perhatikan, kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من اهل العلماء العاملين رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى واتمنا بالعافيه ربنا اتنا في الدنيا